Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Proses Terbentuknya Hukum, Sifat, dan Unsur Hukum Adat Madura. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh saya, proses terbentuknya hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga, mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan hidupnya. Maka dilihat dari perkembangan hidup mereka, terjadilah hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun, masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadi adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Proses terbentuknya hukum adat menurut Soedjarno Soekanto dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek sosiologi. Pada prinsipnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain. Karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lain, maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Yang kedua, aspek yudiris. Aspek ini dilihat dari tingkah sanksinya. Dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi cara atau uges, melahirkan standar kekuatan atau mores, di mana sanksi atau menyimpang sudah menjadi kuat. Dalam atas menyimpang sudah menjadi kuat, dalam perkembangan standar kelakuan atau mores akan melahirkan kostum yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksi pun sudah kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah. Saya di sini akan menerangkan tentang sifat dan unsur hukum adat. Yang pertama, menurut Profesor Kusno, hukum adat mempunyai 4 sifat. Yang pertama, bersifat tradisional. Jadi adat itu memiliki sifat tradisional. Hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya di masa lampau secara berurutan dapat diketahui. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan dari pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng dari masa lampau. Jadi adat itu lumrahnya bersifat tradisional, sifatnya bertradisional. Yang kedua, bersifat suka pamor atau yang bersifat keramat. Ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai saksi dari roh nenek moyang atau ketentuan-ketentuan gaib. Akan tetapi menurut Profesor Kusno sendiri, sifat pamor keramat ini lebih menitik beratkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan. Terus sifat yang ketiga bersifat luas.
Hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja, tidak memberikan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luas, hukum adat dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu tertentu maupun tempat-tempat, mengubah sistem dan lembaganya. Sifat yang terakhir, yang keempat, ialah dinamis. Adat ini dalam perkembangannya sejalan dengan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain, perubahan dan perkembangan selalu dilakukan dengan kebijakan dan kewaspadaan melalui penelitian secara kritis. Mungkin secara singkatnya, sifat hukum adat menurut Profesor Kusno ada 4. Yang pertama tradisional, yang kedua bersifat pamor, yang keramat, yang ketiga bersifat luas, gampang diterima, dan yang terakhir bersifat dinamis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari penjelasan kawan saya, yaitu C, sistem hukum adat. Menurut Prof. Supomo, pada umumnya hukum adalah suatu sistem, yaitu norma-norma merupakan suatu kesatuan alam pikiran. Demikian pula halnya terhadap hukum adat yang merupakan suatu sistem. Sungguh pun demikian, walaupun setiap hukum itu merupakan suatu sistem, akan tetapi dasar kebijakannya dalam hal ini adalah suatu kebetulan yang didasarkan atas kesatu pikiran yang menguasai tip sistem hukum itu berbeda. Maka hal ini menimbulkan pengertian bahwa masing-masing pengertian sistem yang ada di dunia adalah tidak sama atau ada perbedaan-perbedaan. Sistem hukum adat pada dasarnya berlandaskan pada daya pikiran bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan daya pikir masyarakat Barat. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memahami tentang hukum adat, tiada jalan lain selain orang yang bersangkutan harus menyamai dasar-dasar daya pikir yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan perbedaan alam pikiran yang mendasari atau menjadi dasar dari hukum adat, sistem hukum Barat mempunyai perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum Barat merupakan 3 hal, yaitu hukum Barat mengetahui, yaitu yang berlaku setiap orang adalah hak orang atau objek hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu. Hukum adat tidak mengenal sebagai hak-hak dalam 2 golongan seperti tersebut di atas. Perlindungan terhadap maka hakim akan mempertimbangkan kepentingan siapa yang lebih berat di dalam perkara konkret yang diadili, itu kepentingan pemilikan atau kepentingan pembeli yang bersangka baik. 2. Hukum Barat mengenal perbedaan secara tegas antara public rights, hukum umum, dan private rights, hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian, atau jika tidak hendak mengadakan perbedaan antara aturan-aturan hukum adat yang bersifat publik dan norma-norma yang mengenal privat, maka batasan-batas antara kedua lapangan publik dan lapangan privat pada hukum Barat. 3. Pelanggaran hukum menurut sistem hukum Barat terbagi dalam kelompok pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hukum pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya dimiliki dampak dalam lapangan perdata, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Setiap pelanggaran hukum adat membutuhkan hukum kembali, dan hakim kepala adat memutuskan upaya adat reaksi apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar. Itu